kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Agnes, apa kabar? Ya Bu, alhamdulillah baik. Tuti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Resti, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu Dang, baik juga. Baik. Mina, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik, Bu. Darwis, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Tinggal Pak Rian yang belum ya? Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama beliau bergabung. Kita akan masuk pada pembimbingan. Jadi kita ini pembimbingan sebelum rancangan, hari ini yang terakhir. Rancangan seminarnya tanggal 28. Siapa yang sudah jadi PowerPoint-nya? Ada yang sudah jadi PowerPoint? Ada, Bu. Coba. Silahkan tampilkan. Ya. Ada akses untuk Anda, coba dilihat. Ini Bu PowerPoint saya. Ini pakai link ya dia? Iya, pakai hyperlink. Oh, Pakai hyperlink. hyperlink, Bu. Oke, Iya. silahkan. Ibu cek waktu ya. Ibu cek waktu, coba tes. Sampai di... Oke, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Resti Yulianingsih. Saya ahli pertama guru bahasa Inggris asal instansi SMP Negeri 7 Godeide. Di sini saya mengangkat judul yaitu mengoptimalkan kemampuan bahasa Inggris siswa melalui video animasi di SMP Negeri 7 Godeide. Baiklah, di sini ada 10 poin yang saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki daya serap yang bervariasi. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Nah, ketika guru menjelaskan, ternyata ada sebagian siswa yang tidak bisa menangkap materi dengan baik. Nah, ini berpengaruh pada hasil capaian siswa, yang mana mereka mendapatkan nilai yang rendah, bahkan di bawah KKM. Nah, di sisi lain, ada sebuah produk digital bernama animasi yang disukai oleh semua tingkatan usia, mulai orang tua, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Dari sini, guru berinisiatif untuk membuat sebuah media pembelajaran dengan video animasi, diharapkan agar bisa menarik atensi siswa untuk menyukai bahasa Inggris. Karena ketika mereka suka bahasa Inggris, pasti mereka akan berusaha untuk tahu. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan hasil capaian siswa. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan aktualisasi. Yang pertama yaitu untuk memecahkan isu, yang kedua untuk membentuk karakter PNS yang profesional, dan yang ketiga untuk menjalankan peran dan kedudukan sebagai PNS dalam NKRI. Selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat aktualisasi ada untuk saya sendiri, untuk organisasi saya SMP Negeri 7 Godeide, ada untuk Pemkab Toli-Toli, dan juga ada untuk siswa. Selanjutnya yang keempat ada nilai dasar PNS yaitu nilai aneka. Yang pertama akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Yang pertama ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG atau Whole of Government. Selanjutnya, ketika saya mengajar selama kurang lebih 8 bulan di SMP 7 Godeide, saya menemukan 4 isu. Akan tetapi, setelah saya buatkan diagram APKL, ternyata ada satu isu yang mendapatkan poin tertinggi. Kenapa saya angkat isu ini? Karena isu ini merupakan kewenangan saya sebagai guru bahasa Inggris yang harus menyelesaikan masalah untuk membuat siswa saya paham dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
Selanjutnya, di sini saya menggunakan diagram fishbone dalam analisis isu. Di sini terdapat 4 faktor yang menyebabkan kenapa sampai rendahnya kemampuan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 7 OGDID. Ada faktor manusia, faktor metode, faktor lingkungan, dan juga faktor sarana. Selanjutnya yang ke-8, di sini unit kerja saya adalah SMP Negeri 7 OGDID. Terus isu yang saya angkat adalah rendahnya kemampuan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 7 OGDID. Sementara dia punya gagasan pembicaraan isu adalah mengoptimalkan kemampuan bahasa Inggris siswa melalui video animasi di SMP Negeri 7 OGDID. Di sini saya menggunakan 5 kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan. Di sini saya akan konsultasi kepada mentor, koordinasi kepada ketua MGMP, membuat RPP, dan juga membuat soal pretest dan posttest. Selanjutnya, untuk yang kedua, saya akan membuat video animasi, di mana saya akan menyiapkan peralatan, mencari referensi video di YouTube, terus memilih karakter, terus membuat video di KineMaster sama di Animaker. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti saya akan 2 kali in class. Yang pertama saya akan mengajarkan tentang family, di mana tahapannya adalah menyiapkan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan post-test, menyampaikan materi dengan video animasi dengan topik family, dan menutup proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, sama kayak yang ketiga, saya akan kembali in class, tapi di sini saya mengajarkan topik tentang introduction, di mana di sini ada menyiapkan kelas, menyampaikan tujuan, menyampaikan materi, terus saya akan melakukan ice breaking dengan memainkan game, dan yang terakhir saya akan menutup proses pembelajaran. Terus tahapan yang kelima atau yang terakhir, saya akan melaksanakan evaluasi, di mana di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah post-test, terus saya menganalisis antara hasil pre-test dengan post-test, terus saya membagikan hasil evaluasi dan reward, terus yang keempat saya akan melaksanakan remedial, dan yang terakhir saya akan melaporkan hasil evaluasi saya kepada mentor. Selanjutnya, nanti saya akan melaksanakan jadwal itu dalam 30 hari kerja di bulan November. Jadi untuk yang terblok warna kuning merupakan hari atau waktu pelaksanaan saya, sementara yang terblok warna merah merupakan hari libur. Seperti itu. Jadi itulah tadi hasil rancangan saya. Mungkin masih banyak terdapat kekurangan, olehnya selalu dimohon kritik, saran, serta masukannya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, Aristi hanya menggunakan waktu 7 menit, hampir 7 menit ya, 6 menit lebih. Ada yang belum dijelaskan, Aristi. Jadi Yang mana, Bu? nanti ada satu tahapan yang kalian ini ya, satu tahapan. Ambil satu tahapan, jelaskan keterkaitan untuk semuanya ya. Biasanya itu kalau Ibu Kaban dia maunya, kalau Ibu Kaban pengujinya ya, dia maunya di kegiatan inti. Ada satu tahapan yang kalian jelaskan keterkaitan antara tahapan tersebut dengan nilai-nilai dasar PNS. Ya, coba Arista jelaskan dulu satu tahapan. Coba di yang kegiatan ketiga, coba kegiatan ketigamu. Ini, Bu. Yang mana yang agak banyak anekanya? Melaksanakan ya ini, coba yang ini menyampaikan materi dengan ini, coba yang poin keberapa, Bu? Poin ya, menyiapkan materi pembelajaran dengan topik family. Oke, baiklah, di sini untuk kegiatan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan PTI menyiapkan kelas agar suasana kelas menjadi kondusif. Di sini outputnya adalah kelas menjadi kondusif dan siswa siap untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, di sini ada nilai-nilai aneka yang pertama adalah ketuhanan. Kenapa ketuhanan? Karena sebelum mereka belajar, mereka akan berdoa. Nah, selanjutnya di sini ada tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Karena di sini merupakan tanggung jawab sebagai seorang guru untuk bisa mengarahkan siswa-siswanya agar tertib sebelum proses belajar mengajar. Nah, di sini ada yang namanya peduli. Kenapa di sini peduli? Karena guru ingin melihat siswanya itu menjadi siswa yang teratur, rapi, seperti itu. Nah, di sini kenapa disiplin? Karena guru akan masuk ke dalam kelas tepat pada waktunya.
Begitu pula dengan siswa, mereka mendisiplinkan waktu mereka untuk datang tepat waktu di dalam kelas. Selanjutnya yang kedua, menyampaikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Di sini outputnya adalah tersampaikannya tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada nilai PNS, nilai ASN, yaitu kejelasan target, karena di sini akan jelas bahwa target yang akan dicapai dalam topik ini apa. Misalnya mereka akan paham tentang apa semua itu anggota-anggota family dalam bahasa Inggris. Nah, sementara di sini Kak, efisien. Kenapa efisien? Karena di sini siswa dan guru akan memaksimalkan waktu mereka sesuai dengan target-target yang mana misalnya persepsi sekian menit, intinya sekian menit, persepsi sekian menit, seperti itu. Selanjutnya di sini ada namanya memberikan pretest. Outputnya adalah terlaksananya kegiatan pretest. Di sini ada nilai aneka yang pertama netral dan jelas. Kenapa di sini netral? Karena guru akan memberikan siswa sama semua siswa mendapatkan soalnya, tidak ada soal yang berbeda. Sementara jelas karena siswa karena soal tersebut dibuatkan dengan bobot yang jelas. Kalau benar sekian yang didapat oleh siswa, kalau salah sekalian sekian yang didapat oleh siswa. Selanjutnya di sini ada yang namanya tidak diskriminatif, karena dalam pemberian soal guru tidak membedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Sementara di sini sederhana. Kenapa sederhana? Karena nanti guru menggunakan sebuah metode penilaian dengan metode sederhana, yaitu pilihan ganda saja soalnya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat, menyampaikan materi dengan topik family melalui video animasi. Outputnya adalah terlaksananya proses belajar mengajar. Di sini ada nilai aneka yang pertama, partisipatif. Kenapa partisipatif? Karena guru berpartisipasi aktif dalam mengatur proses pembelajaran, mulai dari menyiapkan laptop, terus mengatur siswa agar bisa melihat tampilan yang ada di laptop itu dengan jelas. Selanjutnya di sini ada kata cermat. Cermat itu cermat adalah kenapa? Karena di sini guru memilihkan materi yang sesuai dengan topik yang akan dibahas pada hari itu. Sementara di sini ada kata tulus. Kenapa tulus? Karena guru menyampaikan materi ketika misalnya ada siswa yang belum mengerti, lalu guru memberikan penjelasan dengan tulus dan menggunakan kata-kata yang sopan. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima, menutup proses pembelajaran. Outputnya adalah terjadinya umpan balik terhadap materi yang diajarkan. Di sini ada yang namanya ketuhanan, karena kenapa? Setelah kita belajar, kita akan akhiri dengan berdoa. Terus selanjutnya efektif. Kenapa efektif? Karena diharapkan apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh siswa. Semua materi yang diajarkan itu bisa masuk bisa mereka pahami. Seperti itu. Terus di sini ada yang namanya manajemen ASN, karena di sini guru menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewajibannya sebagai guru untuk mengajarkan siswanya sebagai penerima jasa atau orang yang harus mereka layani. Terus di sini ada namanya pelayanan publik, karena di sini guru menyiapkan suatu produk yang mudah dan murah dalam bentuk video animasi yang bisa membuat siswa paham dengan apa yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Stop Share. Ya, jadi tergantung instruksi ya, dengar Bapak Ibu, adik-adikku, dengar instruksi nanti ya, kan Ibu akan bertanya kepada penguji, apakah satu kegiatan yang akan dijelaskan, ya satu kegiatan yang akan dijelaskan secara keseluruhan seperti Aristo tadi, atau hanya satu tahapan. Jadi tergantung penguji apa yang dia mau. Ya biasanya ada penguji yang hanya satu tahapan saja yang diambil, tahapan inti, mana yang paling kalian kuasai, ya. Makanya sebaiknya yang nilai-nilai dasarnya agak lengkap, agak banyak, ya. Maksudnya anekanya itu bisa penuh, jadi supaya, atau misalnya satu kegiatan itu dijelaskan, tidak usah berulang-ulang misalnya kejelasan, tetapi dijelaskan secara menyeluruh, ya. Ini kaitannya dengan nilai-nilai tersebut, satu kaligus dijelaskan, karena bisa saja menggunakan beberapa nilai saya habituasikan, saya lakukan berulang-ulang, ya. Itu maksudnya bisa dijelaskan demikian dalam kegiatan tersebut, sehingga penguji kan dia juga sudah punya PowerPoint, ya, dia juga sudah punya laporan rancangan kalian, ya. Jadi nanti dengar instruksi mana yang diinginkan. Tetapi yang jelas, ya, yang jelas
keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 itu biasanya semua penguji menginginkan penjelasannya. Ya, keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 yang pelayanan seperti Aristo tadi, manajemen dengan pelayanan publik. Tidak harus ketiganya, yang mana yang paling pas, ya. Mana yang paling pas. Karena kalau Ibu Darlina menjadi penguji, ya, Ibu Sekretaris Badan BPSDM, ya dia berharap kalau WOG itu hanya kalau dia terkait dengan instansi lainnya atau dengan organisasi lainnya. Ya, kalau dalam satu organisasi itu hanya merupakan manajemen. Ya, jadi kita lihat juga pengujinya anunya supaya searah dia punya pertanyaan dengan yang kalian jelaskan. Oke, sudah bagus Arista. Aristi menggunakan waktu dengan link-linknya cukup istilahnya generasi milenial. Itu namanya generasi milenial. Karena ada juga yang menglinkkan, ya, di laporan itu daftar isi dengan, karena ini online, istilahnya dikirim ini bisa menggunakan itu. Tapi kan kapan batas waktu pengirimannya? Tanggal 27, Bu, jam 5 sore. Tanggal 27 jam 3 5 sore. Jam 3 sore, Bu. Ya. Kalian punya persetujuan sudah dikirim? Kalau saya Ya. Untuk Ibu tanda tangan. Mentor sudah tanda tangan? Udah Bu, kalau mentor. Coach belum ya? Belum Bu. Nah, jadi kalau coach punya hari ini, ya hari ini dikirim ya setelah pembelajaran ini ya, setelah ini caranya di scan, foto kirim ke Ibu dalam grup ya, dalam grup kita ya, supaya Ibu tidak cari-cari kemana. Dalam grup saja, lembarannya saja ya, lembaran itu nanti hasil ininya kan harus diupload di Collabjar ya, dikirim juga ke host ya. Dikirim juga ke host, biasanya ini ada beberapa kali kejadian, itu dikirim ke host untuk jaga-jaga, kalaupun nanti di seminar tidak bisa kalian tampilkan, PowerPoint-nya sama host sudah ada. Ya. Yang jelas di Collabjar juga dikirim ya, supaya kalaupun host kesulitan, Ibu juga bisa membantu. Ibu buka di Collabjar. Ya. Di Collabjar jangan lupa dikirim. Ya. Jadi setelah pembelajaran ini segera dikirim ya, supaya Ibu tanda tangan, Ibu kirim kembali ya. Ibu scan, Ibu kirim kembali di grup, dan itu yang dikirim ke penguji nanti yang sudah Ibu tanda tangan. Bisa dipahami ya? Mana? Halo Rian, apa kabar? Baik Bu. Oke. Jadi tadi pemaparan sudah 1 orang ya. Ibu Aristi itu jangan lewat 10 menit ya. Jangan lewat 10 menit. Karena kalau lewat 10 menit penguji mengatakan stop. Nah, akhirnya kita jadi gugup juga kan. Maksudnya tidak tercapai apa yang, sehingga latihan ya. Latihan sudah bagus tadi tekniknya Aristi, bahwa dia tidak membaca semuanya, tapi itu kan sudah ditampilkan. Catat. Yang inti nanti kalau di kegiatan, ya di kegiatan itu biasanya kegiatan dibaca tahapannya. Ya, kegiatan dan tahapan sedikit output, tidak usah secara keseluruhan juga, sedikit output, dan ada satu tahapan nanti dengar instruksi ya. Dengar instruksi dari Ibu akan bertanya kepada penguji, apakah satu kegiatan inti atau terserah peserta mana yang akan dijelaskan. Sehingga bikin memang ya, bikin memang kalian punya narasi, bikin memang. Jangan tersendat-sendat nanti ya. Bikin memang narasinya supaya kalaupun ada juga penguji yang dia pilih sendiri. Ya. Ada juga kalau Ibu Kaban dia minta kegiatan inti ya, kegiatan inti kalian itu menjelaskan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar. Jadi bikin memang narasinya, print out taruh di
samping kameramu supaya jangan menunduk begini membaca ya. Jangan membaca menunduk. Artinya itu kalian tidak menguasainya. Ya, tetapi berdirikan di samping ya itu sebagai pelampung saja. Kan kalian sudah memahami ini dengan baik. Nah, atau ada juga yang meminta di kegiatan pertama, tahap pertama. Ya, itu yang dijaga-jaga memang, maksudnya dikuasai memang supaya nanti dalam seminar kita tidak terbata-bata. Kalau pertama itu masih gugup, biasa itu. Tidak usah khawatir. Lama-lama hilang ya. Lama-lama hilang. Jadi kita coba lagi, masih ada yang ingin mau tampilkan PowerPoint-nya. Jadi kalau Ibu sudah mengatakan ya, untuk mengefisienkan waktu saya silahkan ya Ibu Sri Astuti Mustari untuk menyajikan ya rancangan aktualisasinya, silakan share screen dan slideshow. Jadi dibuka memang dia ya. Jadi buka memang urusan waktu kalian sudah dipanggil, buka memang itu, simpan, minimize. Jangan lagi sudah dibilang begitu masih cari-cari lagi. Kelihatan lagi itu anunya di situ ya. Itu memperlambat. Baru jangan pakai ada yang tampil satu-satu, apalagi namanya apa yang tampil pelan-pelan, transition. Jangan pakai transition ya. Jangan menggunakan transition. Sudah ada yang menggunakan demikian, itu lama sekali, sampai 13 menit. Ya. Akibatnya baru sudah sampai 10 menit, penguji sudah bilang stop. Nah, belum sampai selesai kegiatannya sudah stop. Jadi jangan pakai transition karena dia memakan waktu. Ya, makan waktu keluar satu-satu. Jadi jangan juga penuhkan slide-mu dengan segala macam tulisan. Kalaupun demikian baca intinya saja, poin-poinnya. Ya, tapi masih ada waktu buat yang seringkas mungkin. Siapa punya lagi yang sudah selesai? Baru Aristi ini. Silakan. Siapa yang sudah selesai? Apa kabar Rahmat? Sudah? Atau Pak Darwis? Ibu, mohon izin Bu. Ya. Saya baru kemarin ketemu kembali dengan mentor. Kemarin kan masukan dari Ibu untuk diubah judulnya Bu. Ya. Judul saya sudah ubah. Semakin kembali kepala mentor berapa kali, tapi dikembalikan lagi ke judul yang lama Bu. Jadinya bagaimana judulnya? Coba baca kembali. Saya buka dulu Bu ya. Ya. Ikut saja apa yang diinginkan mentor ya. Ibu hanya mengarahkan. Ya. Iya Bu. Karena mentor yang paling tahu apa yang menjadi persoalanmu. Ya, Ibu cuma mengarahkan kalau karena inilah kesempatan kalian ya untuk bisa menunjukkan kepada dunia, bahwa inilah saya. Ya, karena ada mentor di belakang, ada mentormu di belakang yang siap mendukung. Mana Pak Darwis? Bu, saya buka dulu Bu. Kalau catatan Ibu ini sudah semua konsul satu-satu dengan Ibu ya. Tidak ada yang belum. Tidak ada lagi yang belum konsul satu-satu. Ini Bu. Optimalisasi. Ini kemarin kan upaya peningkatan pencegahan yang diubah hanya itu Bu, diubah menjadi optimalisasi dari mentornya. Selebihnya tetap sama. Kemarin saya tambahkan juga di sini optimalisasi SOP, tapi dibilang hilangkan saja SOP-nya, tapi nanti di dalam pelaksanaannya di situ ada penerapan SOP.
dia masuk di pas implementasinya, Bu. Selain dari edukasinya. Maksudnya kita aktifkan kembali SOP-nya di ruangan. Jadi harus ada apa namanya, ke teman-teman perawat di ruangan supaya ini SOP-nya kembali diaktifkan. Iya. Oh, ini yang di Iya. standing banner ini SOP ditaruh situ. Bukan, Bu. Jadi selain dari standing banner edukasi, ini kan kita nanti dari mentor masukannya, nanti itu dalam implementasinya ada edukasi kan, hari pertama pada saat implementasi itu kita harus edukasi ke semua pasien dengan risiko tinggi jatuh di rumah sakit. Untuk selebihnya nanti hari berikutnya itu edukasi setiap kali ada pasien baru yang masuk, karena dia risiko jatuh ini dikaji 2 waktunya. Pertama pada saat pasien pertama kali masuk, kedua pada kondisi tertentu misalnya post operasi atau terjadi penurunan kondisi pasien. Kalau menurut Ibu, penggunaan alat bantu standing banner ini jadi mempersempit urusan. Ya. Kalau menurut Ibu, ini hanya alat, ya. Jadi optimalisasi pencegahan risiko jatuh melalui edukasi di ruang maksudnya alat bantu standing banner ini terlalu sederhana kelihatannya, padahal kau bikin bukan cuma ini kan? Iya, Bu, iya benar, Bu. Ya? Kemarin saya masukkan SOP juga, Bu, cuma disuruh hapus SOP-nya. Tidak, maksudnya optimalisasi pencegahan risiko jatuh melalui edukasi intensif saja. Iya, Bu. Kau taruh edukasi intensif. Iya, Bu. Ya. Jadi coba ya, maksudnya kan bukan cuma standing banner kau pakai, karena kalau cuma standing banner itu terlalu, orang bilang kacang-kacang. Ya, Bu. Intensif. Berarti standing bannernya saya hapus saja, Bu, ya. Coba kau hapus standing banner. Jadi nah, sudah betul di ruang ya. Coba kau tanya ke mentor, karena kau intensif di sini anunya ya. Iya, Bu. Kasih jarak itu edukasi intensifmu juga. Nah, coba supaya dia lebih menggigit ya. Iya, Bu. Lebih menggigit ininya dibanding hanya dengan menggunakan standing banner. Kalau cuma standing banner berarti satu bulan kok cuma bikin itu barang itu baru cerita-cerita. Tapi kalau intensif bisa salah satunya alat yang kau pakai adalah standing banner. Iya, Bu. Oke? Iya, Bu. Oke, coba ya ini Ibu cuma ingin ya, padahal istilahnya begini. Kegiatanmu bagus, kalau dia cuma kalah di judul kan sayang. Maksudnya kalah di judul dia. Intinya judulmu kelihatan terlalu sempit, terlalu sederhana, padahal yang kau bikin itu banyak. Ya, oke, silahkan. Ya, coba dikonsultasikan lagi. Baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, supaya lebih bagus ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Sambil kita menunggu siapa yang mau tampilkan PowerPoint-nya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, mau tampil juga boleh, silahkan. Mohon izin, Bu. Ini kan kemarin ada sempat kami 3 orang yang belum menampilkan PowerPoint dengan Ibu. Boleh mungkin? Silahkan. Saya menunggu. Ibu menunggu. Ibu menunggu ini. Silahkan. Iya, Ibu Siti Rahma barangkali kita dulu nanti menyusul ke Agnes, baru saya menyusul. Silakan Siti Rahma. Siapa takut? Ibu lihat time-nya ya, supaya kita uji coba sekaligus ini. Oh ya, jangan lupa juga uji coba di laptop ya dengan teman. Karena begini, jangan sampai laptopmu lalot,
di laptopmu sudah keluar dia, di orang lain belum. Ya, biasanya begitu. Kenapa masuk lagi Siti Rahma? Ini nggak bisa share screen, Ibu. Ya. Ada akses. Masa? Sudah kok. Sudah? Kelihatan, Ibu? Iya, kelihatan sudah. Ya. Sudah keluar. Coba tes. Bismillah. Silahkan, Siti Rahma. Ya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya mengangkat satu judul, yaitu meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam menyelesaikan tugas dengan menggunakan kartu kontrol tugas dan metode tutor sebaya pada masa pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 1 Ogoride. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Siti Rahma SPD. Saat ini jabatan saya yaitu ahli pertama guru IPS. Saya berasal dari instansi SMP Negeri 1 Ogoride. Di sini ada latar belakang dari isu yang saya angkat. Yang pertama, saat kita lihat saat ini bahwa pemerintah mengeluarkan aturan bahwa sekolah boleh melakukan tatap muka tetapi dalam waktu yang terbatas dengan durasi 3 jam, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, di sini masih banyak peserta didik yang tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas tambahan dari guru. Apabila isu ini tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada menyelesaikan tugas dengan tergesa-gesa, menyalin tugas, penumpukan tugas, dan pada akhirnya akan tidak mencapai hasil yang maksimal. Tujuan aktualisasi yang pertama yaitu adalah menyelesaikan isu yang saya temukan di instansi saya. Yang kedua adalah membentuk aparatur sipil negara yang berkompeten. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Manfaat aktualisasi itu sendiri bagi peserta yaitu meningkatkan semangat guru, kemudian bagi instansi saya sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga adalah bagi dinas pendidikan itu sendiri sebagai media yang mempunyai kontribusi untuk menunjukkan visi, misi, dan juga tujuan. Bagi pemerintah daerah yaitu sebagai pedoman untuk selanjutnya meningkatkan efektivitas belajar dan efisien. Dan bagi masyarakat khususnya bagi para orang tua sebagai tambahan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua. Nah, di sini analisis isu saya menggunakan APKL, alat APKL. Ada satu isu yang paling urgent yaitu meningkat rendahnya kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas pada mata pelajaran IPS dalam masa pembelajaran tatap muka secara terbatas. Saya menggunakan diagram fishbone untuk mencari penyebab. Ada 4 penyebab di sini, yaitu dari segi kurikulum, kemudian metode penggunaan yang digunakan oleh guru, peserta didik, dan juga lingkungan. Dalam hal ini, saya mencoba melakukan 4 kegiatan dengan kegiatan 1 yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi, adapun tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan masukan dan persetujuan dari mentor, tahap yang kedua melakukan koordinasi dengan rekan kerja, yang ketiga adalah membentuk kelompok belajar. Dalam kegiatan 1 ini keterkaitan dengan agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN. Kegiatan 2 yaitu pembuatan kartu kontrol dan juga persiapan tutor teman sebaya. Di tahap kegiatan 2 ini memiliki 3 tahapan, yaitu desain kartu kontrol, kemudian membuat dan mencetak kartu, yang ketiga adalah mempersiapkan tutor teman sebaya. Di agenda 2 ini masing-masing tiap tahapan memiliki keterkaitan dengan nilai aneka, dan pada agenda 3 memiliki nilai dengan manajemen ASN. Kegiatan 3 yaitu melaksanakan pembelajaran kelompok dengan 3 tahapan, yaitu mengecek atau melihat secara langsung kegiatan kelompok belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua adalah sharing dengan orang tua dan peserta didik mengenai kendala ataupun kesulitan selama mereka mengerjakan tugas. Yang ketiga adalah membimbing peserta didik dalam belajar kelompok terkait dengan materi yang mereka susah pahami. Nah, di kegiatan 3 ini tahapannya yaitu pada nilai
agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Di tahapan 2 akuntabilitas, etika publik, dan juga ada komitmen mutu. Di tahapan 3 ada tentang akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Dan pada keterkaitan agenda 3, di sini saya mengangkat satu, yaitu pelayanan publik. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi disiplin dan tutor sebaya. Ada 3 tahapan di sini yang saya coba lakukan. Yang pertama adalah efektivitas penggunaan kartu kontrol dan tutor sebaya dengan outputnya laporan pembelajaran hasil evaluasi. Yang kedua adalah melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Yang ketiga adalah memberikan apresiasi dan reward terhadap pencapaian belajar dan usaha dalam menyelesaikan tugas. Nah, di sini tiap tahapan ini masing-masing memiliki nilai aneka, dan pada kegiatan 4 ini juga terkait dengan agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan pelayanan publik. Kontribusi terhadap visi misi daerah pada kegiatan 1, 2, 3, dan 4 itu sama, visinya terwujudnya masyarakat kabupaten Toli yang sejahtera, dan kemudian visi misi yang kedua, saya mengangkat misi yang kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi pada kegiatan 1, di sini saya mencoba mengangkat nilai dari Kemendikbud, yaitu integritas, inisiatif, dan terlibat aktif. Kegiatan 2, 3, dan 4 itu sama, yaitu kreativitas dan inovatif. Kemudian inisiatif, pembelajar, terlibat aktif, dan juga tanpa pamrih. Rencana jadwal aktualisasi selama 30 hari pada tanggal 1 sampai dengan November persiapan aktualisasi, 3 sampai 4 itu pembuatan kartu, 5 sampai dengan tanggal 27 November itu melaksanakan pembelajaran kelompok, 29 sampai 30 itu evaluasi. Terima kasih, sekian, mohon maaf. Dan dalam hal ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saya mohon saran dan perbaikannya. Namun sebelum saya menutup, satu kalimat penutup dari seorang filsuf, dia mengatakan bahwa air yang tenang tidak akan menciptakan nahkoda yang tangguh. Terima kasih, kembali kepada Coach. Oke, terima kasih Siti Rahma menggunakan waktu 7 menit. Wah, ada satu yang perlu Ibu koreksi ya. Nilai-nilai dasarmu tidak ada indikator yang kau cantumkan. Ya, coba lihat di kegiatanmu tidak ada indikatornya ya, tambahkan saja di bawah-bawah itu ya, di bawah akuntabilitas, etika publik ini apa dia yang diambil ya, sudah bagus caramu. Tapi nanti kan karena akan menjelaskan satu tahapan ya, misalnya satu tahapan inti mana yang, tapi sebaiknya ditambahkan itu kekurangan saja ya Ibu lihat, yang lainnya sudah bagus ya. Walaupun tinggal ini yang tidak ada ya, tidak jelas jadinya ya, karena di pemaparan ini cara berkomunikasi itu dinilai ya, cara berkomunikasi juga dinilai, sehingga tampilan ini merupakan salah satu media yang kita pakai untuk bagaimana menyampaikannya, sehingga dia harus juga jelas. Sudah mantap ya, dengan waktu yang efisien, tinggal tambah sedikit ya, tambah saja ini biar tidak usah dibacakan ya, tidak usah dibacakan, nanti satu tahapan saja yang nanti tergantung instruksi Ibu bilang tadi ya, yang di kegiatan inti kah atau yang mana yang dipilih. Jadi bikin memang dia ya, bikin memang. Oke, terima kasih, stop share silahkan. Terima kasih kembali Bu. Ya, lanjut, siapa? Pak Rahmat, siapa yang selanjutnya? Saya Ibu. Silakan, siapa? Agnes. Ayo, mulai Agnes. Jangan lupa mengucap salam di awal ya. Tadi ya, Siti Rahmat tidak ucap salam ya. Assalamualaikum, itu penting. Bagaimana kalian bilang nilai ketuhanan. Ya, silakan mulai Agnes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ayu Kusumaningrum dari instansi UPT Puskesmas Ogotua dengan jabatan ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Di sini saya mengambil rancangan aktualisasi saya, yaitu mengenai sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai strategi mencapai herd immunity usia remaja di SMP Negeri 3 Dampel Utara.
Adapun latar belakangi saya mengambil aktualisasi ini yaitu bahwa pegawai ASN harus memiliki kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Realita di lapangan bahwa masih menunjukkan bahwa visi dan misi PT Puskesmas Ogoto belum tercapai sepenuhnya. Pada saat ini yang menjadi fokus utama yaitu melakukan vaksinasi untuk sebagai pengendalian dari masa pandemi COVID-19, terutama sasaran saat ini yaitu pada usia remaja. Nah, ketidakpatuhan remaja terhadap penerapan protokol kesehatan selain karena kurangnya sosialisasi juga disebabkan oleh kurangnya motivasi mencari informasi, sikap tidak peduli, dan merasa berpotensi rendah terhadap penularan virus. Isu yang akan penulis aktualisasikan yaitu rendahnya pengetahuan dan minat remaja melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk itu, gagasan kreatif penulis yaitu melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai strategi mencapai herd immunity usia remaja di SMP Negeri 3 Dampal Utara. Jika analisis dampak isu ini tidak ditindaklanjuti, maka akan mengakibatkan tidak terbentuknya herd immunity yang diharapkan bisa melindungi remaja dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19 serta tidak tercapainya sasaran program pemerintah untuk menyelesaikan pandemi. Tujuan aktualisasi sendiri itu bagi peserta ASN yaitu memiliki sikap profesional, kompeten, berintegritas, berkarakter yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dari aneka. Terus untuk bagi anak sekolah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan minat remaja melakukan vaksinasi COVID-19 sehingga dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus COVID-19. Manfaat aktualisasi sendiri di sini yaitu bagi Pemda Toli-Toli yaitu tercapainya visi dan misi Pemda Toli-Toli, terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan juga menciptakan pelayanan publik yang sehat, nyaman, dan aman. Untuk UPT Puskesmas Ogoto sendiri yaitu pelayanan publik yang optimal, meningkatkan derajat kesehatan dan terwujudnya lingkungan dan budaya kerja yang kondusif. Untuk bagi saya sendiri sebagai peserta latsar yaitu dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka dan melaksanakan tugas dan perintah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Untuk anak sekolah sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan tentang vaksinasi dan mau ikut melaksanakan vaksinasi COVID-19 sendiri. Untuk analisis kriteria isu saya yaitu dengan menggunakan metode APKL, di sini yang menjadi prioritas utamanya yaitu rendahnya pengetahuan dan minat remaja untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Untuk analisis penyebabnya yaitu dengan menggunakan diagram fishbone, di mana di sini ada 4 kriteria yaitu dari manusia, metodenya, marketnya, dan juga material. Untuk rancangan aktualisasi sendiri, isu yang diangkat yaitu rendahnya pengetahuan dan minat remaja melakukan vaksinasi COVID-19 dan juga gagasan pemecahan isunya yaitu sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai strategi mencapai herd immunity usia remaja di SMP Negeri 3 Dampal Utara. Nah, ini untuk rancangan aktualisasi saya, yaitu kegiatan yang pertama melakukan persiapan aktualisasi dengan 4 tahapan kegiatan, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, yang kedua membuat materi sosialisasi tentang vaksinasi COVID-19, yang ketiga membuat kuesioner, yang keempat koordinasi Satgas COVID dan kepala sekolah terkait kegiatan aktualisasi, di mana di sini keterkaitannya dan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan juga whole of government. Untuk kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19, di mana di sini tahap kegiatannya yang pertama yaitu mengumpulkan siswa-siswi, yang kedua pengisian kuesioner awal, yang ketiga melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19, yang keempat melakukan diskusi Q&A mengenai materi sosialisasi yang telah disampaikan. Dan di sini keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pemutaran video tentang vaksin COVID-19 serta melakukan vaksinasi untuk mencapai herd immunity usia remaja, di mana di sini ada 3 tahapan yaitu menyiapkan alat pemutaran video tentang vaksin COVID, terus yang kedua melakukan pemutaran video tentang vaksinasi COVID-19 dan yang ketiga melakukan vaksinasi COVID-19, di mana di sini keterkaitan dengan agenda 3-nya yaitu pelayanan publik. Untuk yang kegiatan keempat yaitu kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi hasil sosialisasi vaksinasi COVID-19 sebagai strategi mencapai herd immunity usia remaja, di mana di sini ada 3 tahapan kegiatan yaitu yang pertama membagikan kuesioner akhir, terus yang kedua
evaluasi hasil pengisian kuesioner, dan yang ketiga mencatat jumlah sasaran vaksinasi COVID-19 dan melaporkan hasilnya kepada mentor, di mana di sini keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Dan ini adalah rencana jadwal aktualisasi saya dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon untuk ada kritikan dan sarannya, terima kasih. Ibu masih mute. Terima kasih Agnes. Waktumu 6 menit. Cara bicaramu, ini koreksi Ibu ya, terlalu laju. Coba teman-teman ya, bagaimana? Koreksinya mana? Iya, Ibu. Terlalu laju, coba latihan. Dikasih bagus intonasimu. Ya. Tidak seperti dikejar. Agnes bicara seperti dikejar-kejar. Nah, harus dikasih bagus intonasimu. Lantas bab-babnya itu dikasih hilang saja. Bab 1, bab 2. Ya, itu koreksinya Ibu. Baru di tahapan-tahapan itu nomornya sama. 1, 1, 1. Ya, Iya, Ibu. harusnya Iya. 1, 2, 3. Ya, itu ada beberapa tahapan yang demikian. Nomornya sama. Ya, di copy paste tapi ingat dirubah ya. Jadi yang paling ini cara bicaramu terlalu laju. Ya, terlalu laju Iya, Ibu. sehingga kau pakai waktu cuma 6 menit. Ya. Bisa 7 menit ya. Kalau coba kasih bagus, kasih pelan sedikit intonasimu ya. Sudah bagus inimu. Jadi penjelasan tentang keterkaitan satu tahapan ya. Coba uji satu tahapan supaya yang berikut uji satu tahapan menjelaskan keterkaitan ya dengan nilai-nilai dasar PNS. Oke, Agnes ya, semangat Agnes. Iya, Ibu, baik, Nah, Ibu. istilahnya paling tidak kau sudah mantap inimu, tinggal intonasimu jangan seperti dikejar ya. Oke, selanjutnya silakan siapa Pak Rahmat? Mohon izin saya sendiri Bu yang akan menampilkan. Oke, silakan. Lihat waktu lagi ya. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Pak Rahmat. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Coach yang telah memberikan kesempatan Nah, adapun judul yang saya angkat dalam rencana aktualisasi saya kali ini yakni pemutakhiran data terpadu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan Google Drive yang terintegrasi dengan QR Code di SMP Negeri 6 Dondo. Nah, untuk memahami lebih lanjut bagaimana sebenarnya rancangan aktualisasi saya, maka ada 6 hal penting yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Yang pertama, apa sebenarnya latar belakang saya sehingga saya mengangkat judul demikian. Berangkat dari permasalahan yang saya temukan di SMP Negeri 6 Dondo, yakni berkaitan dengan data sekolah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa data sekolah saat ini seluruhnya terlapor ke aplikasi Dapodik atau yakni dengan singkatan data pokok pendidikan, mulai dari data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian di dalam aplikasi tersebut juga terlapor profil sekolah, gedung sarana, jadwal pembelajaran, dan pembagian rombongan pembelajaran. Di dalam aplikasi Dapodik juga itu terdapat satu aturan bahwa harus sinkronisasi sebelum cut off atau penentuan dan penetapan dana bantuan operasional sekolah. Nah, akan tetapi di SMP Negeri 6 Dondo sebenarnya ada permasalahannya. Nih data yang saya sebutkan sebelumnya baik data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu tidaklah valid. Mengapa? Karena ada data pribadi dari peserta didik,
data kependudukan baik NIK-nya itu tidaklah connect. Artinya ada siswa yang sampai saat ini tidak termasuk datanya di Dapodik, yakni nomor induk kependudukannya. Bisa kita lihat di data pendukung. Mengapa saya bisa mengatakan seperti ini? Di sini telah kita lihat ini adalah tampilan dari aplikasi Dapodik yang pada saat tanggal 23 bulan 8 2021 baru satu kali pelaksanaan sinkronisasi, sehingga ada beberapa masalah yang timbul kemarin. Yakni yang pertama ini ada data peserta didik, nomor peserta unnya tidak connect ke dalam, kemudian data periodik peserta didik atas nama Andi Faisal pada tahun 2021 itu masih kosong. Sehingga itulah yang mengakibatkan mengapa saya melaksanakan aktualisasi ini. Yang pertama tujuannya yakni menyelesaikan isu yang saya dapatkan di lingkungan SMP Negeri 6 Dondo. Kemudian yang kedua, membentuk karakter aparatur sipil negara yang profesional, berkompeten dan unggul berlandaskan 5 nilai dasar PNS atau yang kita biasa akrab dengan sebutan aneka. Kemudian yang terakhir, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebagai internalisasi kedudukan dan peran ASN. Adapun manfaat dari aktualisasi kali ini yakni ada 4. Yang pertama, manfaat bagi saya sendiri yakni untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data yang lebih efektif dan efisien. Manfaat bagi pemerintah daerah kabupaten ini, visi masyarakat secara umum, yakni kemudahan dalam pembelajaran bermutu. Kemudian kedua, kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun di aplikasi Dapodik tidak akurat berdasarkan analisis isu. Di sini yang prioritas untuk diselesaikan dan mendapatkan peringkat pertama yakni yang poin ketiga, data pendidikan di aplikasi Dapodik tidak akurat. Mengapa data pendidikan tidak akurat? Ini ada penyebabnya. Saya di sini menggunakan analisis diagram fishbone. Ada 4 penyebab mengapa data pendidikan di aplikasi Dapodik tidak akurat. Yang pertama, metode. Nah, sampai sekarang di sekolah tersebut masih menggunakan ini. Data tersedia secara manual. Jadi data tersebut dikumpul di sekolah, ditumpuk di dalam satu map dan disimpan di sekolah. Sekedar informasi bahwa sekolah kami itu jauh dari perkampungan, kurang lebih 5 kilo untuk kita sampai ke sekolah tersebut dari desa induknya. Jadi itu ada permasalahan. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena pengaruh ini, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan data sekolah dan juga fasilitas, yakni tidak adanya jaringan internet di sekolah. Nah, adapun rencana aktualisasi saya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini ada 5 kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan. Di dalam tahapannya itu ada 3. Yang pertama, konsultasi ke mentor atau kepala sekolah. Kemudian yang kedua, pengecekan data sekolah. Yang ketiga, sosialisasi dan koordinasi. Adapun tahapan yang kedua yakni membuat link pemutahiran dengan ada 4 tahapan. Yang pertama, desain formulir. Kedua, membuat link pemutahiran. Ketiga, uji coba link pemutahiran. Dan yang keempat, membuat QR code link pemutahiran. Dan adapun tahapan yang ketiga yakni pengisian link pemutahiran. Ini merupakan tahapan inti dari kegiatan yang akan saya laksanakan nanti. Di dalamnya ada 3 tahapan. Yang pertama, sosialisasi penggunaan link. Yang kedua, pengisian link pemutahiran. Yang ketiga, data tersebut saya atur di dalam aplikasi Google Drive. Nah, adapun tahapan yang keempat yakni penerbitan e-card atau kartu elektronik. Ada 4 tahapan di dalamnya. Yang pertama, membuat QR code data pribadi. Jadi data pribadi yang saya atau peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan yang dimasukkan ke dalam link tersebut akan saya atur di dalam Google Drive. Kemudian masing-masing saya buatkan QR code untuk data pribadi peserta
didik maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, saya mendesain e-card tersebut. Kemudian yang ketiga, saya mencetak e-card tersebut. Kemudian yang keempat, membagikan kartu elektronik tersebut kepada pendidik dan peserta didik. Adapun tahapan terakhir dari rencana saya kali ini yakni evaluasi kartu elektronik atau evaluasi pemutahiran. Ada 3 tahapan, yakni melakukan survei menggunakan kuesioner, yang kedua mengevaluasi survei, dan yang ketiga saya melaporkan hasil evaluasi saya ke mentor. Nah, ada satu tahapan yang akan saya jelaskan pada pemaparan kali ini, yakni di tahapan intinya pengisian link pemutakhiran. Jadi ada 3 tahapan tadi, sosialisasi penggunaan link, yakni outputnya terlaksananya sosialisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tahapan yang akan saya laksanakan ini, yakni ada nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian, adapun langkah yang kedua atau tahapan kedua yang saya laksanakan, yakni pengisian link pemutakhiran. Nah, di sini outputnya adalah tersedia data peserta didik, tenaga kependidikan, dan juga pendidik. Nah, tahapan yang ketiga, pengaturan data input di Google Drive. Outputnya masing-masing peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan itu mempunyai link data mandiri. Nah, adapun keterkaitan kegiatan yang saya laksanakan ini di agenda 3, yakni ini. Pengisian link pemutakhiran data. Pada kegiatan ini saya melaksanakan atau menerapkan pelayanan publik yang mudah dan murah kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dalam pemutakhiran data pribadinya. Cukup dengan menyiapkan data yang berkaitan dengan kependudukan serta data pribadi lainnya. Kemudian melakukan penginputan melalui formulir online yang telah saya sediakan. Selanjutnya, penulis akan membuat folder data mandiri yang telah diinput agar memudahkan dalam pengaturan data mandiri peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari manajemen ASN yang bekerja secara efektif dan efisien. Oke. Selanjutnya, adapun rencana jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan, yakni ini. Kegiatan 1 saya laksanakan 3 hari kerja pertama pada saat kita telah dikembalikan ke sekolah. Kemudian kegiatan 2 itu pelaksanaannya 7 hari kerja, yakni hari ke-4 sampai hari ke-10. Dan yang kegiatan ketiga itu 11 hari kerja pelaksanaan, karena di sinilah tahapan inti, yakni pengisian data. Kemudian kegiatan keempat itu saya laksanakan 7 hari kerja, karena di sini hanya mendesain dan juga mencetak kartu elektronik yang sebelumnya saya jelaskan. Dan tahapan terakhir yakni evaluasi itu dilaksanakan di 2 hari kerja. Jadi cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya sadari bahwa apa yang saya buat hari ini itu masih banyak kekurangan. Jadi saya mohon dengan sangat untuk bimbingan dan masukannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share jadi 0834. Berarti Bapak menggunakan waktu 11 menit. Kelamaan, Pak. Ya, Pak Rahmat. Kelamaan. Lewat 1 menit. Ya. Ibu, Siap, Bu. Ibu lihat time ya, makanya Ibu bisa kelamaan. Baru ada penjelasan keterkaitan dengan agenda 3-mu itu terlalu banyak kau tampilkan. Padahal kau tidak baca juga kan semuanya. Wow, penuh 1 slide. Itu bikin bad mood penguji itu lihatnya. Nanti dia, wah, stop. Nanti ya. Jangan jadi lantas ada satu juga yang Ibu pingin koreksi untuk Pak Rahmat. Penjelasan keterkaitan dengan nilai-nilai dasar PNS itu yang dijelaskan misalnya 1 tahapan ya. Bagaimana kita punya apa yang dirasakan oleh orang dan apa yang dilihat oleh orang pada tahapan tersebut, bukan hanya nilainya, indikator tersebut yang kita jelaskan. Misalnya bersikap hormat ya, atau di situ apa, tapi bagaimana sikap itu kita akan narasikan ya. Itu
yang maksudnya ya, kita tahap pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan mengaktualisasikan nilai stabilitas, kejelasan, jelaskan semua kepada mentor untuk menjadi hal-hal apa yang akan saya lakukan. Itu ya narasinya begitu, ya. Ketuhanan dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya menyapa mentor dengan memberi salam, di mana saya menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas saya. Ya, atau misalnya saya mengangkat nilai persatuan kerakyatan, ya. Saya mengangkat nilai nasionalisme dengan indikator kerakyatan, di mana saya tidak memaksakan kehendak dalam melakukan konsultasi dengan mentor. Itu yang itu yang narasinya, ya. Tidak hanya indikator satu kerakyatannya disebut, tetapi apa ciri-ciri kalian mengangkat nilai tersebut dengan indikatornya, apa ciri-cirinya yang orang lain rasakan atau orang lain bisa lihat pada tahapan tersebut, ya. Itu maksudnya, bukan cuma menyebut satu kata indikatornya, tetapi ciri-ciri dari indikator tersebut harus bisa misalnya dalam melakukan konsultasi dengan mentor, saya akan mengaktualisasikan nilai dasar etika publik, di mana saya melakukan indikator sopan dan santun, di mana saya menghargai mentor dan melakukan komunikasi dengan baik, ya. Itu sopan dan santunnya, saya menghargai mentor, ya, dan melakukan komunikasi dengan baik. Ciri-ciri dari sopan dan santun yang pas, ya, dengan apa yang kita angkat, ya. Bisa dipahami? Jadi Pak Rahmat, latihan lagi, ya, latihan lagi. Intonasimu sudah bagus, ya, intonasimu sudah bagus. Cuman cara penjelasanmu terlalu banyak, ya, karena kau jelaskan satu-satu, ya, satu-satu. Contoh manfaat, ya, kalau manfaat sebutkan saja poinnya, manfaat untuk saya, untuk siswa, untuk sekolah, ya. Itu maksudnya dia secara umum saja disebut begitu supaya tidak makan waktu. Latihan, ya, latihan menggunakan waktu. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Halo? Ada yang ingin tampilkan satu lagi? Silahkan. Satu atau dua. Silahkan Fitri. Ya, silahkan. Perhatikan intonasi bicara, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, ya. Perhatikan intonasi dan latihan. Ada ujian atau pemaparan apa, Ibu latihan. Cermin, ya. Dengan raut, tetapi jangan masam mukamu, ya. Tunjukkan muka yang ceria. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Inaya. Jabatan saya saat ini yaitu penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama di instansi Mas Dodo.
judul yang angkat yaitu capaian vaksin COVID-19 di wilayah Puskesmas Mulan Rumah 1. Latar belakang yang COVID-19 harus diangkat 60%. Maka dari itu, penulis mengangkat upaya aktualisasi dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 melalui kunjungan rumah atau sweeping. Pada kegiatan aktualisasi. Yang kedua, membentuk ASN profesional yang berkarakter. Manfaatnya yaitu ASN memiliki nilai dasar aneka. Yang kedua, berperan serta mewujudkan capaian vaksinasi COVID-19. Analisis isu yang saya ambil yaitu masalah USG, melalui optimalnya kinerja puskesmas. Yang kedua, kurangnya capaian vaksinasi di wilayah kerja UPT Puskesmas Basidondo. Yang ketiga, kurangnya penerapan PHBS di masyarakat. Dan yang mendapat peringkat 1 untuk masalah di puskesmas yaitu kurangnya capaian vaksinasi di wilayah kerja UPT Puskesmas Basidondo. Analisis penyebab yang pertama ada dari lingkungan, manusia, ukuran, metode, dan bahan. Iya. Untuk rancangan kegiatannya, yang pertama, kegiatan 1 yaitu persiapan kegiatan kunjungan rumah, yaitu konsultasi dengan mentor. Outputnya, dukungan pelaksanaan kegiatan, mendapat dukungan pelaksanaan kegiatan, dan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Dan yang kedua, tahapan kedua yaitu menetapkan data capaian vaksinasi dengan output mengetahui target utama kunjungan rumah. Tahapan ketiga yaitu rapat intern program. Outputnya terbentuknya kerjasama tim yang baik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang keempat, tahapan keempat yaitu menentukan urutan kunjungan. Outputnya kegiatan terorganisir, keterkaitannya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Yang tahapan kelima menyediakan pamflet dengan output adanya alat penunjang. Keterkaitannya yaitu komitmen mutu. Untuk tahapan selanjutnya yaitu menyediakan lembar komitmen. Outputnya mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Keterkaitannya yaitu komitmen mutu. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal pelaksanaan. Membuat jadwal pelaksanaan, outputnya yaitu kegiatan bisa terorganisir dengan baik. Kedua yaitu koordinasi untuk kegiatan kunjungan rumah. Yang pertama tahapannya yaitu koordinasi dengan pemerintah setempat. Outputnya terjalinnya kerjasama antara camat dan kepala desa, dan keterkaitannya yang kedua terjadi toko adat setempat. Keterkaitannya itu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Untuk tahapan outputnya yaitu tersampaikannya informasi kegiatan dan diharapkan bisa pemerintah bisa memberikan perwakilan dari camat atau kecamatan atau dari aparat desa. Untuk kegiatan ketiga yaitu pelaksanaannya, tahapannya yang pertama yaitu membagikan pamflet. Yang outputnya menambah pengetahuan masyarakat yang keterkaitannya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan yang kedua yaitu terciptanya interaksi antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Keterkaitannya yaitu nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Yang tahapan terakhir dari kegiatan pelaksanaan yaitu memberikan lembar komitmen. Outputnya diharapkan masyarakat
berkomitmen untuk bersedia memberikan yaitu nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Kegiatan 4 yaitu evaluasi. Evaluasi tahap penyusunan dokumentasi, outputnya yaitu mendapatkan foto, menyusun foto-foto kegiatan, keterkaitannya yaitu akuntabilitas, tabulasi lembar komitmen. Tabulasi lembar komitmen, outputnya mendapatkan data masyarakat yang bersedia divaksin. Keterkaitannya yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, tahapan terakhir yaitu melaksanakan vaksinasi. Outputnya yaitu diharapkan meningkatkan capaian vaksinasi setelah beberapa tahapan sebelumnya, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Rencana jadwal kegiatan yang pertama yaitu tanggal 2 sampai 6 November persiapan pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, 8 sampai 9 November kunjungan koordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, 10 sampai 25 November pelaksanaan kegiatan kunjungan rumah, 26 sampai 2 Desember evaluasi. Dari 7 menit. Jadi ada beberapa koreksi yang Ibu sampaikan. Kegiatan 4, yang pertama ya, kegiatan 4-mu itu penyusunan dokumentasi sebaiknya diganti. Ya, jangan tidak perlu menyusun dokumentasi, tetapi kan yang kedua kan yang kedua menjadi yang pertama, setelah itu yang ketiga menjadi yang kedua, yang tidak ada kau lakukan adalah bagaimana kau evaluasi capaian vaksinasi, ya, evaluasi capaian vaksinasinya, ya itu tidak usah kegiatan pertama itu penyusunan dokumentasi, tidak penting itu untuk menjadi tahapan yang kau pentingkan. Yang tahapan kedua menjadi tahapan pertama. Setelah itu apakah kau kan yang terakhir, yang ketiga melaporkan ya. Nah, itu tahap kedua kau ganti. Melakukan vaksinasi, lantas jadi yang evaluasi capaian apa itu belum ada. Ambil di laporanmu, cantumkan dia di PowerPoint-mu. Kan ada itu di inimu ya. Jadi ambil itu belum ada. Lantas tujuanmu kurang satu ya. Tujuanmu kurang satu. Lihat apa yang ingin kau buat itu ya, meningkatkan capaian ya. Itu tujuanmu. Bukan cuma untuk nilai-nilai dasar ini, tapi salah satunya bagaimana kau ingin mencapai untuk meningkatkan kinerja organisasimu. Itu kurang satu ya, tujuan. Tadi indikator belum ada ya. Jadi lantas dalam menjelaskan nanti supaya tidak kelamaan juga ya. Kau tidak, karena kau anekamu itu tidak usah kau sebut, nanti satu tahap ya. Itu kau jelaskan secara indikator dengan ciri-cirinya ya. Itu ya. Tidak kau sebut, jangan salah tiga tidak kau sebut ya. Oke. Itu koreksi dari Ibu untuk Ibu Fitria Inayah ya. Sudah bagus, intonasinya juga sudah bagus, tinggal tambahannya ya supaya dia lebih lengkap. Masih ada yang ingin, masih boleh. Masih ada yang ingin tampilkan? Silakan. Ya. Siapa tadi? Daya, Bu. Ya, silakan Daya.
Ya Bu, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Hidayani Z. Musa, peserta Latsar CPNS Angkatan 91 Kabupaten Toli-Toli yang bertugas di SMP Negeri 1 Atap Sibaluton. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif TSTS berbantuan metode jari matika dan media batang napir untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Atap Sibaluton. Yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut yaitu setelah saya bertugas di sekolah tersebut, kondisi saat ini 50% peserta didik belum mencapai KKM. Hal ini dilihat dari pembelajaran yang belum optimal. Kondisi kelasnya siswa cenderung pasif, kurangnya pengetahuan dasar matematika siswa, media pembelajaran yang terbatas, dan metode dan model yang monoton. Adapun kondisi yang diharapkan, yaitu lebih dari 80% telah mencapai KKM yang ditetapkan. Dilihat dari siswa menjadi aktif, pengetahuan dasar yang baik, dan penerapan model dan metode dalam proses pembelajaran. Adapun analisis dampak isunya, jika isu rendahnya hasil belajar peserta matematika tidak tercapai dan peserta didik mengasihkan peran aktualisasi. Nah, manfaat aktualisasi bagi guru atau saya sendiri, ada manfaat bagi sekolah SMP Negeri 1 Atap Sibaluton, manfaat bagi pemerintah daerah, dan manfaat bagi masyarakat. Dapat dilihat di slide. Nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Peran dan kedudukan ASN, ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, hal yang saya temukan di sekolah tersebut ada 5, yaitu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik, rendahnya penguasaan materi dasar peserta didik, rendahnya kedisiplinan peserta didik, kurangnya tenaga pendidik, dan belum optimalnya penggunaan media dalam pembelajaran. Dari kelima isu tersebut, saya menggunakan matematik dan halayak dan layaknya yang sesuai dengan tugas dan fungsi saya yang memperoleh prioritas pertama yaitu isu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik SMP Negeri 1 Atap Sibaluton. Nah, adapun analisis penyebab isunya dapat dilihat yaitu dari segi material, mesin, money, dan metode. Nah, gagasan kreatifnya yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif TSTS berbantuan metode jari matika dan media batang napir untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP Negeri 1 Atap Sibaluton. Rencana aktualisasi. Nah, rencana aktualisasi jadi dengan sesama guru matematika, teman sesama guru matematika. Yang ketiga, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan kedua yaitu membuat media pembelajaran dan instrumen penilaian. Pada kegiatan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, membuat media batang napir atau baper. Outputnya yaitu tersedianya media pembelajaran.
Kemudian tahapan kedua yaitu membuat LKPD dan menyiapkan bahan ajar. Outputnya tersedianya LKPD. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat soal pretest dan posttest. Outputnya yaitu tersedianya alat ukur untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Nah, kegiatan ketiga atau kegiatan inti yaitu pelaksanaan pembelajaran terbagi menjadi 5 tahapan. Nah, tahapan pertama mengawali pembelajaran dengan doa dan memberikan pemberian apersepsi kepada peserta didik. Hasilnya output step awal peserta didik. Nah, keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu dari akuntabilitas, apersepsi dan dalam menghadirkan Tuhan dalam setiap awal kegiatan, dalam setiap kegiatan. Kemudian nasionalisme, ketuhanan, dan komitmen mutu, orientasi mutu. Selanjutnya tahapan kedua yaitu memberikan pretest kepada peserta didik. Gambaran outputnya yaitu gambaran pengetahuan awal peserta didik. Keterkaitannya yaitu kemudian anti korupsi, adil dan disiplin, etika publik, transparansi, tulus dan sopan. Nah, tahapan ketiga yaitu menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif TSS dan cara mengaplikasikan metode matematika dan media Batanapir dalam operasi perkalian. Outputnya terciptanya pengetahuan tentang cara mengaplikasikan metode dan media dalam operasi perkalian. Keterkaitannya yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan kejelasan, komitmen mutu, efektif, dan efisien dalam menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian etika publik yaitu terbuka. Selanjutnya tahapan keempat yaitu menerapkan model pembelajaran kooperatif TSS dengan metode matematika dan media Batanapir. Outputnya itu terjadinya proses pembelajaran. Nah, keterkaitannya itu akuntabilitas, transparan, partisipatif, dan kejelasan. Komitmen mutu, efektif, dan efisien, etika publik terbuka. Nah, yang tahapan terakhir yaitu mengakhiri pembelajaran dengan membimbing peserta didik membuat kesimpulan. Outputnya peserta didik dapat membuat kesimpulan. Keterkaitannya yaitu transparansi, partisipatif, dan tanggung jawab, etika publik, sopan, dan anti korupsi, disiplin. Batanapir. Nah, tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, meminta peserta didik mengerjakan evaluasi atau post-test. Outputnya mengetahui kemampuan siswa setelah penerapan model, metode, dan media tersebut. Yang kedua yaitu menganalisa hasil dan dengan membandingkan hasil pretest dan post-test. Outputnya terjadinya analisis dan informasi hasil tes. Tahapan ketiga yaitu membagikan hasil evaluasi dan memberikan reward kepada peserta didik. Outputnya yaitu terbentuknya motivasi peserta didik. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Outputnya berupa persetujuan dan saran dari mentor. Nah, adapun jadwal rencana kegiatan, pada kegiatan pertama itu hari ke-1 sampai hari ke-4, 4 hari kerja. Kegiatan kedua hari ke-5 sampai hari ke-8. Kegiatan ketiga hari ke-9 sampai hari ke-26 dan kegiatan keempat hari ke-27 sampai hari ke-30. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan mohon saran dan perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Stop share Daya. Daya menghabiskan waktu 9 menit. Hampir penuh 9 menit. Jadi ada beberapa hal ya. Daya menjelaskan isu terlalu lama. Jadi sampaikan saja isu kan di pendahuluan sudah ada
Ya, kan sudah dijelaskan itu kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan itu sudah menyangkut isu, sehingga 5 isu tidak usah dijelaskan. Jadi hanya menyampaikan bahwa saya menemukan 5 isu, langsung masuk ke APKL, tidak dibaca lagi dia 1, 2, 3, 4, 5, itu bikin habis waktu ya, sehingga waktumu cukup ya hampir habis ya. Jadi Ya, Bu. efisienkan karena kau belum menjelaskan keterkaitan dengan nilai dasar satu tahapan ya. Itu harus kau jelaskan nanti. Ada satu tahapan di mana yang paling kau kuasai, ya, apakah di intinya, ya tapi tadi ya cara menjelaskannya tidak usah lagi menyebutkan isu 1, 2, 3, 4, 5 baru masuk APKL langsung saja saya menemukan 5 isu dan saya menggunakan analis APKL dan mendapat core isu, ya. Tidak usah lagi dibaca 1, 2, 3, 4 itu. Langsung saya menemukan core isu, ini core isunya yang dibaca, ya. Ya, Bu. Jadi karena dari pendahuluan kok sudah cerita tentang isu-isumu kan? Di latar belakang itu sudah disebutkan. Satu ini itu menjadi isumu kan? Nah, setelah itu dalam isu sebut saja saya menemukan 5 isu dan dengan menggunakan metode langsung di situ supaya efisiensi waktumu karena kau belum menjelaskan lagi tentang itu tadi ya, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar dan juga dengan agenda 3 ya. Harusnya bagaimana itu dilakukan, narasinya pentingnya narasinya karena dalam aktualisasi ini yang kalian akan buat adalah aktualisasi nilai-nilai dasar ya. Oke, apa iramanya sudah stabil ya, cuma itu tadi ya terlalu lama di situ karena latar belakangmu cukup panjang. Oke, tidak apa, tetapi waktu membaca isu tidak usah lagi disebut ya supaya dia tidak berulang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kita punya waktu sudah. Setelah ini jangan lupa ya kirim ke Ibu ya. Kirim ke Ibu lembar persetujuan untuk seminar ya. Lembar persetujuan untuk seminar. Karena kita belum tahu pengujinya jadi masih itu dulu yang jadi mentor dengan Ibu ya. Kalau sudah bisa mentor tanda tangan ya lebih baik. Kalau tidak kirim saja. Nanti supaya kirim jangan satu-satu kirimnya ya. Ya ramai-ramai mengirimnya supaya Ibu kerjanya sama satu kali Ibu print kan karena Ibu harus buka dulu, Ibu print ya. Jadi diupayakan Ibu tidak usah mengedit lagi ya. Ibu tidak usah mengedit karena kalau Ibu harus mengedit berarti Ibu harus transfer lagi dari PDF ke Word ya. Itu butuh keahlian khusus dan butuh waktu sehingga membuat lama ya. Jadi upayakan taruh bagus-bagus sudah ya, lihat baik-baik lagi ya. Jangan salah, ini namanya mentor. Kalau namanya Ibu salah sedikit Ibu tidak ada masalah ya, tapi kalau yang lainnya jangan ya. Oke. Baik. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa Bu, tidak apa Bu, maksudnya belum ada tanda tangan dari mentor Bu. Tidak apa-apa, tetapi kalau di-upload nanti ya, setelah Ibu kirim, makanya setelah Ibu tanda tangan kalian kirim, tapi waktu di-upload sudah ada lengkap ya, tidak boleh ada yang tidak ada mentornya ya, tidak boleh ya. Dikirim ke penguji juga kan, penguji akan membuka apakah soft copy-nya yang dikirim ke host ya. Soft copy dikirim ke host nanti, tetapi sudah ditandatangani oleh coach dan mentor. Makanya pagi ini bikin secepatnya, kirim, caranya scan ya. Scan sebaiknya turbo scan dipakai supaya dia tidak membayang, tidak berwarna. Usahakan yang jernih ya, yang jernih scan-nya. Ya, kalau tidak ada bisa di download turbo scan-nya atau CS. Ibu pakai CS bagus.
apa namanya itu ya? Cam scanner, Bu. Ibu biasa pakai ya cam scanner. Bagus itu. Itu hal yang tidak susah juga dan jadi dia supaya jernih hasilnya. Karena kalau kalian kirim kabur ke ibu print agak kabur, agak membayang, ibu scan juga tetap akan begitu ya. Oke. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa di judul ada fokus dan lokus, ya. Ada fokus dan lokus. Ya, lokusmu jangan lupa ya, tempatmu. Ya, harus ada tempat. Jangan lagi itu jadi urusan akhirnya jadi pembahasan lagi di rancangan yang tidak penting ya. Harus ada fokus dan lokus. Karena 10-nya ini sudah pernah konsultasi dengan Ibu, ya sekarang ini sudah lumayan banyak ya 6. Ini capaiannya luar biasa. Biasanya hanya 3 atau 4 yang bisa tampil karena banyak koreksi. Tapi ini Ibu merubah caranya, Ibu koreksinya nanti belakangan. Setelah selesai pemaparan dan rata-rata sudah bagus, cuma tinggal Pak Rahmat yang kelamaan ya. Tadi ya, lebih. Ya Pak Rahmat ya latihan ya Pak ya. Semangat Pak. Ya, Bu. Terlalu lama penyajiannya. Boleh latihan lebih baik lagi. Oke. Juga Agnes ya, jangan terlalu cepat Agnes ya. Bicaramu diatur, dilatih. Kalau tidak dilatih tidak akan bisa ya. Harus dilatih supaya dia bisa lebih baik. Oke, tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita jualah yang memisahkan. Silakan. Ini yang mau di-upload di Kolajar Ibu yang tanggal 15 kan terakhir Ibu. Nah, karena di situ saya lihat tugasnya masih lanjutan buat rancangan aktualisasi. Tapi saya cek ke Ibu tidak ada sudah untuk upload lagi di tanggal-tanggal berikutnya. Yang terakhir itu hanya tanggal 15. Mau di-upload nanti ini sesuai di rancangan. Maksudnya di punya rancangan. Ya, Ibu. Rancangan ya, di rancangan uploadnya ini maksudnya ya, yang sudah ada tanda tangannya coach dan sudah ada tanda tangannya mentor. Itu tugas saja itu cuma tugas. Ya, itu yang diupload itu tugas. Tapi yang ini nanti rancangan yang akan diseminarkan termasuk PowerPoint. Ya, PowerPoint tadi diperbaiki ya. Yang belum ada indikator nilai-nilai dasarnya, tolong ditambahkan ya. Oke, ditambahkan supaya dia lebih lengkap. Ada lagi yang tanya? Kalau tidak ada, baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ibu bimbingannya. Adikku. Ya Bu, terima kasih. Rian, apa kabar? Rian. Semangat Rian. Harus semangat. Astuti. Bu. Mana host kita? Ini kayak waktunya kita kenapa lama sekali ya? Di 13 jam. Dia salah setelin. Oke. Coba hubungi host. Kita kan sampai jam 9 saja ya. Tidak ada host di ruangannya kita ini. Iya, Bu. Coba Ibu lift room ya. Di room 3 tidak ada, Bu. Tadi ada Pak Rahmat. Iya, keluar, Bu, ke ruang utama, Bu. Pak Rahmat di kelompoknya Pak Muiz ini kayaknya. Stop recording sudah ini.
Stop sudah.